Kita lanjutkan dialog terkait hal ini. Saya ke Mas Febri Diansyah. Mas Febri, karena sudah ada penyelidikan, penyidikan, dan juga sekarang sudah tahapan penuntutan masuk ke proses peradilan. Mas Febri, dari fakta-fakta yang sudah dikonstruksikan dalam surat dakwaan, menurut Anda poin mana yang paling menjawab dari Pak Adul Fikar tadi? Karena memang orangnya atau warga binaan yang tidak bisa dibina, atau faktor apa, Mas Febri, yang membuat ini masih terjadi orang mengulang tindak pidana yang sama saat ia dipenjara dalam tanda petik, dirampas haknya? KPK pernah melakukan penelitian dan survei pada tahun 2008, jadi sudah lama sebenarnya. Di sana kami menemukan memang problemnya adalah aspek integritas dari penyelenggara. Jadi tentu kita tidak bisa menyalahkan narapidana karena narapidana ini sudah jelas terbukti pelaku kejahatan. Dimanapun juga narapidana itu pasti sudah melakukan penyimpangan. Jadi kalau narapidananya yang disalahkan tentu saja tidak tepat. Itulah yang menjadi tantangan saya kira bagi Kementerian Hukum dan HAM dan lembaga permasyarakatan. Saat itu kami menemukan toleransi yang masih sangat sangat toleran terhadap praktek-praktek gratifikasi. Jadi mudah sekali menerima gratifikasi, apalagi menerima suap dari fasilitas atau pelayanan-pelayanan yang diberikan. Dan KPK sebenarnya pernah memberikan rekomendasi itu pada Kementerian Hukum dan HAM dan dicoba kami sarankan untuk dijalankan pada tahun 2009, seingat saya saat itu. Tapi tidak ada keseriusan pada saat itu sehingga setelah kami lakukan evaluasi, akhirnya kami memutuskan tidak bisa mendampingi lagi saat itu Dirjen Pas di Kementerian Hukum dan HAM karena perubahan. Ada banyak sekali rekomendasi yang kami dorong untuk dilakukan perubahan secara institusional dan itu juga sudah kami berikan kembali pada pihak Dirjen Pas ketika beberapa waktu yang lalu datang ke KPK. Poin intinya begini, perbaikan itu tidak mungkin dilakukan secara sporadis. KPK melakukan tangkap tangan, kemudian besoknya sidak dan secara sporadis seolah-olah ada respon. Yang dibutuhkan adalah perbaikan secara sistem dan kelembagaan sehingga orang-orang yang bertugas di lapas tersebut bisa lebih terminimalisir atau lebih meningkatkan integritasnya sehingga tidak mempan untuk diberikan suap. Kami sangat menyayangkan hal ini terjadi karena kami duga efeknya tidak hanya pada para pelaku korupsi itu saja, tapi efeknya justru lebih besar pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi. Seolah-olah ketika pejabat sudah divonis, maka mereka bisa membeli dengan mudah fasilitas-fasilitas di lembaga permasyarakatan. Dan ini tentu juga menjadi tantangan bagi Kementerian Hukum dan HAM. KPK menyampaikan pada saat itu kalau memang serius untuk melakukan perbaikan, maka ini harus dilakukan secara kontinu dan bahkan KPK sangat terbuka untuk melakukan pendampingan perbaikan-perbaikan di sana. Bu Tami, itu kerjasama dengan KPK? Tadi ada beberapa rekomendasi sejak tahun 2009? Beberapa waktu yang lalu, tim dari KPK, Litbang, dan sampai sekarang masih bekerja, itu melakukan penelitian dan nanti akan ada rekomendasi kepada kami. Jadi sampai hari ini juga masih berjalan. Tentu apa nanti yang akan disampaikan harus kami tindak lanjuti. Nggak tahu seperti apa pentahapannya, mungkin kami akan pilot project. Ketika belum bisa melaksanakan secara keseluruhan. Mengapa? Karena sebagaimana diketahui saat ini kalau kita cerita tentang isi lapas harusnya hanya 125.000 diisi oleh 254.000 orang. Jadi kami harus memilih, nanti akan ada rekomendasi dari KPK. Harusnya Desember ini sudah selesai, tapi begitu banyaknya permasalahan, sepertinya begitu banyaknya permasalahan, jadi masih mundur lagi, masih mundur. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Pak Febri tadi, saat ini kami sedang dilakukan pendampingan. Dan barangkali bisa saya sampaikan di kesempatan ini, besok tanggal 10 ada 10 UPT di Kementerian Hukum dan HAM, 5 di pemasyarakatan mendapatkan predikat wilayah
bersih dari bersih dari korupsi, bebas dari korupsi, wilayah bebas dari korupsi. Anda harapkan jadi percontohan begitu ya? Harapan kami yang 5 UPT ini nanti menjadi contoh, jadi direplika di lapas rutan lain. Pak Menteri memerintahkan di 2019 siap tidak siap mau tidak mau harus mengikuti bagaimana yang 5 tersebut. 5 itu ada di Lapas Cipinang, kemudian Lapas Salimba, kemudian Rutan Cirebon, kemudian LPP Malang, kemudian Lapas Metro. Nah ini memang kalau masuk di 5 UPT tersebut itu sudah standar operasional prosedurnya, kemudian sudah menggunakan TI, betul. Sekali lagi mudah-mudahan ini bisa 2019 kami realisasikan di lapas rutan di luar yang 5 tersebut dengan segala keterbatasan yang ada. Pak Abdul Fikar, ini poin dari Mas Febri tadi, kalau terpidana sih memang udah salah. Yang patut kemudian dicari kesalahan berikutnya adalah mereka yang menjadi petugas lapas yang seharusnya mereka integritasnya tidak tergerus berhadapan dengan apapun, termasuk uang. Oke, iya itu menjadi titik yang paling harus diperhatikan sebenarnya. Bahkan tadi ada kerjasama dengan KPK, sebenarnya seharusnya sejak awal gitu. Ya, karena kan gini, di sejak awal ini di mana? Gini, di peradilan itu kan kita kenal integrated criminal justice system. Ada penyidik, ada penuntut, ada pengadil, dan ada pelaksana hukuman. Eksekutor. Tapi realitasnya mereka jalan sendiri loh. Nggak ada sambungan. Kalau dulu umpamanya ya penyidik dengan penuntut, penyidik itu masih bisa dipanggil setiap saat. Kalau HIR dulu ya, bahkan penyidik itu di bawah penuntut. Sekarang itu beli putus. Kalau penyidik udah selesai P21, selesai. JPU nggak bisa lagi berhubungan dengan penyidik yang tadi menyerahkan perkara. Yang itu yang istilahnya beli putus. Sama juga. Ini maksud saya ruang yang putus antara proses peradilan dengan petugas di lapas atau di rumah tahanan, di lembaga pemasyarakatan karena mereka. Sama seperti itu. Nah, ketika sampai di peradilan, ya sudah diserahkan total. Mestinya kalau lihat KUHAP ada yang namanya hakim pengawas. Hakim wasmat. Iya, itu nggak jalan gitu loh. Iya kan Bu? Ya begitu diserah. Apa tugas hakim pengawas seharusnya? Mengawasi pelaksanaan hukuman. Dan dia harus mencatat semua ini untuk kebijakan ke depan gitu. Kebijakan pemidanaan. Treatment recordnya. Iya. Dicatat semua ini segala macam. Itu ada. Dia berarti hakim pengawas ini berhubungan langsung dengan LP. Dengan kepala lapas. Iya, petugas kami. Mestinya seperti itu. Dan siapa yang menjadi hakim pengawas? Di pengadilan ditunjuk salah satu hakim 2 tahun sekali oleh ketua pengadilan. Begitu kalau KUHAP tapi dalam tataran praktisnya, tapi praktiknya itu nggak kelihatan, nggak jalan gitu. Ada beberapa penelitian hasilnya seperti itu. Ya, saya kebetulan di kampus ini pegang jurnal juga, ada tulisan hasil penelitian. Menyatakan? Di satu LP menyatakan bahwa nggak efektif itu hakim wasmat karena begitu masuk ke LP nggak ada sambungan, tidak ada komunikasi lagi gitu. Nah, sementara di LP kan banyak sistemnya ini yang bisa dimanfaatkan. Ada remisi, ada asimilasi, keluar ada sakit aja itu jadi celah terbukti. Ada izin khusus dan segala macam. Ini potensi semua nih. Celah-celah semua. Bahkan saya dengar remisi aja bayar. Itu. Nah ini mohon maaf, sekarang Pak sudah online system menggunakan SDP modular. Harapan kami pemberian hak remisi sebenarnya sudah tidak bisa lagi. Dan untuk 2019 kami minta di Januari itu mengumumkan. Jadi seluruh penghuni sejak awal sudah tahu hak dia selama 1 tahun. Nah ini nanti akan dimulai 2019. Kita elaborasi soal apa yang sudah dilakukan secara online dengan Bu Utami di segmen berikutnya. Saya ke Mas Febri. Mas Febri tadi Bu Utami dan Pak Abdul Fikar sudah menyampaikan poin bahwa ada rotasi secara reguler yang dilakukan kepada petugas di lapas supaya mereka tidak punya ikatan emosi, kenal betul dengan para warga binaan. Kemudian sebaiknya juga hakim pengawas di setiap wilayah diaktifkan kembali. Menurut Anda ini cukup atau ada rekomendasi lain, Mas Febri? Ya, seperti yang disampaikan tadi, jika dilakukan penajaman kajian sebelumnya, tentu saja kami mengupdate lebih lanjut ya kondisi terbaru dan tantangan yang real di lapangan itu seperti apa. Dari sanalah
KPK dapat memberikan rekomendasi pada instansi termasuk Kementerian Hukum dan HAM. Nanti harapannya rekomendasi tersebut dan perkembangan implementasinya itu bisa dibuka pada publik, jadi bisa melalui website misalnya atau melalui sarana yang lain sehingga publik juga bisa tahu jika ada perubahan sudah sampai di mana kita berjalan. Sehingga kemudian ini juga bisa membantu secara moral pada para pejabat dan pegawai di Kementerian Hukum dan HAM agar tidak dilihat secara skeptis saja oleh publik. Karena agak sulit kita bicara berkomitmen melakukan perubahan kalau publik masih melihat hal yang sebaliknya. Nah, ini jadi tantangan juga ke depan. Perbaikan yang konsisten itu poin yang krusial saya kira, dan komitmen untuk melakukan rekomendasi-rekomendasi yang sudah disusun bersama. KPK pasti tidak akan menyusun sendiri rekomendasi tersebut. Misalnya dengan Mahkamah Agung atau bahkan dengan partai politik yang kemarin kami lakukan, kami duduk bersama memetakan masalah bersama, barulah kemudian disusun rencana kerja bersama. Jadi jangan sampai terjadi lagi apa yang terjadi di tahun 2009. Itu nilainya sangat rendah kalau kita bagi pewarnaannya, dulu kami menyebutnya raportnya merah begitu ya, sehingga rasanya tidak ada niat lagi untuk berubah pada saat itu, sehingga KPK meninggalkan, karena pencegahan kan harus bergandengan tangan ya, tidak bisa jalan sendiri. Oke, itu poinnya sama-sama kerjasama semakin diintensifkan. Mas Febri, terima kasih Anda sudah bergabung dari gedung KPK untuk Sapa Indonesia Malam. Saya Terima kasih, ajak Bu Utami dan juga Pak Abdul Fikar untuk ngopi, bicara serius soal tadi ada beberapa pembaruan yang dilakukan oleh Bu Utami di Dirjen atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Cukupkah itu? Kita dengarkan bersama usai jeda di Sapa Indonesia Malam.